Selamat pagi teman-teman dan untuk Bapak dosen. Di sini saya akan membahas tentang tampilan antarmuka saya. Untuk awal-awal, perkenalkan nama saya Agradi Rafael Sitepu dengan MPF 2308-125 dengan Fakultas Ilmu Komputer dengan Prodi Sistem Informasi. Pada awal ini saya akan membahas tentang tampilan antarmuka saya. Karena untuk tampilan antarmuka saya tidak buat manual, saya full menggunakan AI, jadi saya akan membahas untuk tampilannya langsung pada websitenya. Nah, untuk awal-awal ini terdapat untuk tampilan untuk mahasiswa ketika membuka website tersebut. Ini terdapat 4 button untuk ruangan kosong, sedang terisi, diperbaiki, rusak, dan total fakultas. Di sini juga ada menu login dan terdapat ada fitur perbaikan di atasnya. Dan ini untuk kita memilih fakultas, contoh ini fakultas ekonomi bisnis, filsafat, hukum, ilmu budaya, ilmu komputer, keguruan, pertanian, dan teknik. Di sini kita juga bisa cari untuk fakultas atau ruangan-ruangan yang tersedia. Untuk ruangan-ruangannya terdapat seperti ini. Ini untuk lantai 1, lantai 2, dan lantai berikut adalah lantai 3-nya. Jika kita bisa juga dengan shortcut, kita bisa klik ini untuk lantai 1, hanya terdapat lantai 1, dan ini lantai 2, dan ini lantai 3. Di sini juga ada terdapat untuk kosong, terisi, dan sedang diperbaiki. Ini untuk tampilan awal ketika kita membuka website, atau ini hanya untuk tampilan mahasiswa ketika mau melihat ruangan-ruangan mana saja yang kosong, diperbaiki, dan sedang terisi. Ketika untuk tampilan dosen dan lain-lainnya, kita bisa login. Ini untuk tampilan login saya. Kita bisa masuk terlebih dahulu untuk admin ya. Untuk admin tampilan seperti ini, terdapat 4 user, terdapat pola user, data ruangan, monitoring, perbaikan ruangan, dan verifikasi admin. Untuk dashboardnya terdapat ini sama seperti pada dashboard mahasiswa tadi, terdapat total ruangan yang kosong dan diperbaiki. Di sini terdapat beberapa status ruangan untuk tampilan untuk pada dashboard admin. Untuk kelola user seperti ini, data ruangan seperti ini, monitoring seperti ini, perbaikan juga seperti ini, dan verifikasi akun juga. Kita masuk kepada dosen. Untuk login dosen, kebetulan untuk login dosen saya lupa untuk username dan passwordnya. Kita bisa lihat pada localhost kita di tabel user. Di sini terdapat username dan password. Berikut untuk username-nya kita copy saja karena passwordnya terenkripsi. Untuk passwordnya saya buat kemarin sesuai dengan NIDN-nya supaya saya tidak lupa. Kita buat username dan passwordnya. Masuk ke dashboard. Nah, untuk tampilan dashboard dosen saya terlihat simpel. Untuk tampilannya terdapat seperti ini. Ruangan kosong, ruang terisi, dan sedang diperbaiki. Terdapat juga memilih fakultas seperti ini. Dan di sini terdapat status per fakultas. Ini terdapat semua fakultas yang ada pada Universitas Katolik Santo Tomas. Itu ini untuk fakultas ekonomi bisnis. Hanya memiliki 9 ruangan, filsafat 6, dan di sini saya membuat ilmu
terdapat 38 ruangan, satu diperbaiki. Ini untuk fakultas-fakultas ini saya hanya membuat data dummy atau data yang dibuat oleh AI. Saya hanya membuat sesuai dengan data ilmu komputer. Karena untuk data fakultas ilmu komputer, saya memilikinya untuk saya bisa melihat ruangan-ruangan mana saja yang perlu saya isi. Ini untuk tampilan dana fakultasnya. Terdapat kita bisa lihat di berikut untuk dana fakultas yang ada pada Universitas Katolik Santo Thomas. Berikut untuk jadwal mengajar. Di sini belum ada sesi karena saya belum input pada dashboard ini. Untuk bagian sesi ini nanti saya akan menjelaskan di video berikutnya karena ini saya hanya untuk membahas untuk tampilannya. Terus selanjutnya pada profil dosen yang saya sudah buat. Berikut adalah profil dosen. Di sini juga kita bisa ganti password. Nah, kita masuk sekarang ke pada rektor. Rektor saya hanya buat simple dan hanya dapat memantau data-data ruangan yang terdapat pada Universitas Katolik Santo Thomas. Ini untuk ringkasannya. Untuk data yang ini sesuai dengan di pada mahasiswa tadi, dan ini per fakultasnya, dan ini riwayat yang diinput. Sekian dari untuk pembahasan tentang tampilan pada website saya. Kebetulan saya tidak membuatnya dengan manual, saya full menggunakan AI jadi saya hanya membahas ini langsung ke websitenya tersebut. Dan sekian pembahasan yang telah saya buat. Terima kasih.